Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bioeduka. Di video ini kita akan membahas soal-soal tes CPN STWK yang full penalaran. Ada beberapa soal mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan beberapa aspek lainnya yang terkait dengan Pancasila. Oke, sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Soal yang pertama, sumpah setia terhadap NKRI dan Pancasila merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat negara. Dasar sumpah tersebut bagi ASN adalah A. Pancasila sebagai wawasan hidup bangsa. B. Pejabat negara harus setia terhadap NKRI. C. Pancasila merupakan landasan hukum bangsa. D. NKRI dan Pancasila adalah warisan budaya bangsa. Atau E. Pancasila penting dalam membentuk perilaku ASN. Oke, di sini kedudukan Pancasila adalah diharapkan mampu membentuk karakter bangsa, ya kan? Mampu membentuk karakter khususnya adalah pejabat negara supaya dia itu setia terhadap sumpah yang telah dia ikrarkan. Nah, di sini berarti dasar sumpahnya tersebut bagi seorang ASN itu apa? Tentunya adalah Pancasila ini sebagai wawasan hidup bangsa. Karena apabila Pancasila ini dijadikan sebagai wawasan hidup bangsa, maka akan membentuk karakter yang luhur untuk seorang pejabat negara. Oke, jadi jawaban untuk soal yang pertama ini adalah soal yang A. Adalah opsi jawaban yang A maksudnya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Pada dasarnya, keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan sikap atau perilaku yang menunjang terciptanya kondisi tersebut. Salah satunya, di sini yang dimaksudkan dalam soal ini adalah bahwa di Indonesia ini memang banyak sekali adanya keragaman, mulai dari suku, etnik, budaya, agama, dan karakteristik dan keunikan yang lainnya. Nah, harapannya meskipun banyaknya adanya keberagaman di negara Indonesia itu tidak mampu menjadi penghalang demi tegaknya negara Kesatuan RKRI atau NKRI. Namun, dengan adanya perbedaan tersebut diharapkan menjadi modal dalam pembangunan bangsa. Nah, oleh karena itu, dalam menghadapi adanya perbedaan ini, sikap yang diperlukan itu seperti apa supaya kondisi ideal tersebut bisa tercapai? A. Memperkuat kedudukan pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Bukan ya apabila kedudukan tertinggi itu ada di pemerintah pusat, nah berarti ini tidak sesuai dengan kondisinya di Indonesia yang menetapkan prinsip demokrasi. Berarti ini justru malah bertentangan. Sehingga yang ini salah. Lalu B, memperkecil segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik masyarakat. Iya, karena memang kita ini negara yang beragam, banyak keunikan, banyak karakteristik, maka sebisa mungkin hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik masyarakat itu harus bisa diminimalisir. Oke, yang B ini kita keep dulu, kita cek yang opsi C sampai E. Menghilangkan perbedaan antar suku bangsa dalam berbangsa dan bernegara, ya nggak bisa dihilangkan ya, karena memang setiap suku itu kan memiliki keunikan masing-masing, memiliki karakteristik masing-masing, jadi tidak bisa kita hilangkan karena justru itu malah yang menjadi kekhasannya. Lalu yang D, memperkuat kedudukan bahasa daerah sebagai salah satu simbol persatuan. Nah, kalau misalkan nih di Indonesia sendiri itu kan terdiri dari banyak sekali suku. Kalau misalkan kita hanya mengambil sampel dari salah satu suku, katakanlah suku A, yang kita gunakan bahasa daerahnya itu sebagai simbol persatuan, nah itu tentu akan menimbulkan ketidakadilan bagi suku yang lain. Bahkan nanti bisa memunculkan rasa iri dan lain sebagainya, sehingga malah justru memicu terjadinya pertengkaran. Oke, kalau opsi yang E, memperkuat posisi kebudayaan daerah di atas kebudayaan nasional. Tidak bisa ya, karena ya itu tadi nanti malah justru menimbulkan adanya perpecahan kalau kebudayaan daerahnya yang diunggulkan. Karena kan nggak mungkin ya kita mengunggulkan seluruh, mengunggulkan hanya salah satu kebudayaan saja. Tentu itu nanti juga akan menimbulkan rasa iri terhadap kebudayaan dari daerah yang lain. Maka jawaban yang E ini juga salah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3.
Wilayah Indonesia bagian timur merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Di sini ada kata syariat Islam ya, padahal kan di Indonesia sendiri agama yang ditetapkan oleh pemerintah itu tidak hanya Islam, tapi ada 6 agama. Terhadap keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta bersama beberapa tokoh yang lainnya mengadakan suatu rapat pendahuluan. Supaya tidak terpecah belah sebagai bangsa, tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantinya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Pernyataan tersebut menunjukkan para pendiri bangsa dalam perumusan Pancasila memiliki komitmen untuk mewujudkan Pancasila sila yang keberapa. Oke, yang diterapkan oleh para pendiri bangsa tadi kan adalah untuk menghindari adanya perpecahan ya kan, karena memang Indonesia itu bangsanya tidak hanya menganut agama Islam. Jadi kalau di situ dituliskan hanya agama Islam saja, tentu itu bisa memicu terjadinya perpecahan. Nah, oleh karena itu, para pendiri bangsa ini mengambil jalan tengahnya, diubahlah kalimat dari sila yang pertama itu yang terdapat di dalam Piagam Jakarta itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apa yang telah dilakukan oleh para pendiri bangsa tersebut dalam perumusan Pancasila itu tujuannya itu sesuai dengan Pancasila sila yang ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Kan tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perpecahan. Nah, perilaku mencegah terjadinya perpecahan ini merupakan perilaku yang sesuai dengan sila yang ketiga. Oke. Sekarang kita lanjut dulu ke soal nomor 4. Rizal adalah seorang mahasiswa yang tinggal di Jakarta. Rizal memiliki teman dari berbagai latar belakang ras, suku, dan agama. Walaupun dengan perbedaan tersebut, Rizal tetap menganggap bahwa setiap orang memiliki hak dan derajat yang sama dengan dirinya. Rizal juga memiliki sikap tenggang rasa yang tinggi. Sikap yang dilakukan Rizal menerapkan pengamalan sila Pancasila yang keberapa? Oke, di sini berarti Rizal ini menjunjung harkat dan martabat orang lain ya, tanpa merendahkan satu sama lain. Karena memang dia menyadari betul bahwa Indonesia itu kan negara yang beragam ya, tentunya memiliki latar belakang yang bermacam-macam. Ada yang berasal dari ras yang berbeda, suku berbeda, agama berbeda, bahkan karakteristiknya pun juga berbeda-beda tiap orang. Namun Rizal tidak menganggap itu sebagai suatu perbedaan serta tidak menganggap rendah orang lain. Maka apa yang dilakukan Rizal ini tentunya telah menerapkan Pancasila sila yang kedua. Kalau teman-teman masih bingung, nanti bisa dicek lagi butir-butir dari sila kedua itu apa saja. Dan di beberapa video sebelumnya, aku juga telah membahas pengamalan Pancasila di masing-masing silanya, bahkan sampai ke perbedaan dari sila kedua sama kelima itu apa, juga sudah aku bahas di video yang sebelumnya. Karena memang biasanya banyak yang bingung ya antara yang termasuk pengamalan sila yang kedua itu mana, yang kelima itu mana. Nah, di video tersebut aku sudah bahas cukup detail mengenai perbedaan dari sila kedua sama kelima itu apa, yang termasuk ke dalam pengamalan sila kedua itu apa, yang termasuk dalam pengamalan sila kelima itu apa saja. Nanti teman-teman tinggal scroll aja video mana yang tadi aku maksud ya, karena di situ sudah ada di judulnya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir atau soal nomor 5. Pancasila sebagai jiwa, kepribadian maupun sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 45. Perumusannya melalui proses yang cukup panjang sampai akhirnya diterima dan disahkan oleh. Nah, jadi ini intinya dari pertanyaan ini adalah kapan sih Pancasila itu diresahkan sebagai dasar negara? Kalau teman-teman mengingat kembali di materi-materi yang lainnya, yaitu mengenai sidang PPKI yang pertama, yakni tanggal 18 Agustus 1945. Nah, salah satu hasil sidangnya itu adalah mensahkan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, setelah melalui proses yang cukup panjang, melalui diskusi atau melalui sidang, akhirnya Pancasila ini diterima dan disahkan dalam sidang PPKI yang pertama tanggal 18 Agustus 1945. Jadi jawabannya adalah opsi yang A.
Oke, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TBK yang full penalaran. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman, serta bermanfaat untuk teman-teman nantinya dalam menjalani tes CPNS. Sukses buat kita semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.